Apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shot selama 1 jam ke depan. Sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Menjalani keinsyafan dan menebus kesalahan, itulah yang mengisi hari-hari artis Eza Gionino mengawali tahun baru 2016 ini pasca keluar dari panti rehabilitasi narkoba pada bulan Desember 2015 lalu. Ya, setelah tersandung kasus narkoba dan harus menjalani vonis rehabilitasi selama 4 bulan di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur, kini Eza seolah ingin menebus segala kesalahan karena telah menorehkan arang di wajah keluarganya akibat tersandung kasus narkoba. Maka ketika akhirnya benar-benar keluar dari panti rehabilitasi, alih-alih langsung mencari job baru di dunia entertain, Eza justru lebih banyak meluangkan waktu untuk menyenangkan keluarganya. Pemandangan seperti inilah yang ditemui oleh tim Hot Shot pada hari Jumat kemarin. Eza terlihat menemani Ricky sang kakak menonton sebuah film India di sebuah bioskop di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara berikut ini. Ya baru kemarin datang dari Malang, dia bawa kendaraan, bawa mobil kan, jadi udah kemarin udah istirahat, nah sekarang kita jalan-jalan gitu. Kan kita nonton ya, berhubung Indian, pengen nonton Indian udah. Tangan ini kan baru udah semingguan lebih lah, gue udah selesai rehab kan gitu, udah selesai rehab gue, jadi ya udah gitu, maksudnya kayak emang sekarang sih gue lebih dedikasi waktu gue tuh ke keluarga dulu gitu, jadi gue lebih banyak ngumpul dengan keluarga sama kakak gitu sih. Ya sekarang sih yang harus gue lakukan kayak gue harus maksudnya kayak gue lebih ke nyokap dulu lah gitu, lebih ke nyokap dulu, kasihan dia, maksudnya kayak satu hal yang belum bisa gue lupain adalah satu kesalahan yang gue lakukan terhadap nyokap gue, itu doang yang kayak belum bisa gue maafin diri sendiri tuh belum bisa gitu. Uniknya tidak hanya sang kakak, tapi Ruh gaya sang ibu juga semakin dimanjakan oleh Eza Gionino. Bagaimana tidak, Ruh gaya sang ibu bahkan dikabarkan sempat mendadak menderita sakit jantung karena konon malu atas ulah Eza yang nekat mengkonsumsi barang haram jenis sabu-sabu sehingga harus berurusan dengan hukum. Tak heran, ketika kini Eza dinyatakan resmi keluar dari panti rehabilitasi, Eza tak pernah lepas dari sisi ibundanya nyaris 24 jam. Memang punya penyakit jantung. Ada penyakit jantung. Dengan adanya berita itu otomatis kan, dengan adanya masalah gitu kan, bukan sakit jantung yang dadakan, karena memang sebelumnya sudah punya jantung, jadi dengar berita seperti itu kaget. Tapi alhamdulillah semuanya udah membaik, jauh lebih baik lah ya. Orang tua, tapi kalau dibilang namanya hubungan orang tua sama anak kan nggak ada suratnya tuh, ya kan, jadi tetap selama ini tetap baik-baik aja. Mungkin karena selama 3 bulan lebih itu jadi kayak jarang ketemu, ya udah untuk saat ini sih yang gue lakuin ya gue lebih sering sama mama dulu, hampir setiap hari, maksudnya bangun pagi gitu kan. Selama ini kan gue jarang bangun pagi. Ya udah terlatih lah gitu, udah hidup sehat banget gitu, mulai dari bangun pagi ketemu mama, udah banyak hal yang kita obrolin gitu, quality time dulu maksudnya kayak sama mama itu yang gue prioritin. Dan tentunya dia lebih baik ya. Ngerokoknya yang berkurang, kopi juga hitam dia enggak sudah. Tapi jangan sampai di sana, di sini 1-2 hari kambuh lagi. Lebih dekat, lebih sayang lagi ya. Mudahan dia setelah ini sudah semuanya sudah ya, lebih dewasa lagi, lebih jadi anak yang baik ya. Amin. Ya, Eza yang sekarang bukan lagi Eza seperti yang dulu. Tidak hanya berubah mulai mengurangi kehidupan malam serta rokok, kabarnya Eza bahkan menuruti permintaan sang ibu untuk tidak memilih kekasih dari kalangan selebriti. Buktinya pasca keluar dari panti rehabilitasi, Eza resmi menggandeng pacar baru yang sama sekali asing dari dunia hiburan, sehingga konon langsung mendapatkan restu dari sang ibu. Setelah patah hati dan menuai gonjang-ganjing dengan Ardina Rasti sang mantan, siapakah gerangan yang kini mampu mendapatkan cinta Eza? Tapi sayang, hingga kini kekasih baru Eza tersebut masih dirahasiakan Eza meski diakui dengan bangga seperti ini. Ya pasangan udah ada alhamdulillah, mama juga udah kenal gitu ya, kakak juga udah kenal gitu, semua udah kenal, jadi ya doain aja entah ke depannya gimana. Ya lucu lah gitu, maksudnya kayak bawa pacar ke rumah gitu, jadi ada satu bercandaan baru gitu. Itu sih itu yang bikin, paling nggak mulai dari hal kecil gitu yang gue bisa bikin dia tersenyum, bisa bikin dia
ketawa lah gitu. Gue yakin ke belakangnya gue pasti bisa ngebangun hal yang pasti jauh lebih indah lagi nanti ya. Dan mengejutkan, baru menjalin asmara yang konon masih belum genap berusia 1 bulan, kabarnya Ruqayyah ibunda Eza mulai mendorong putra bungsunya tersebut untuk segera meresmikan hubungan dan menikah, menyisakan tanya. Siapakah sejatinya kekasih baru Eza tersebut? Mengapa Ruqayyah sang ibu yang kabarnya begitu ketat menyeleksi pacar Eza dan alot memberikan restu pasca Ardina Rasti, kini seolah luluh dengan sosok kekasih baru Eza, bahkan mendorong untuk segera menikah? Jawabnya pun mendulang teka-teki. Pasalnya alih-alih setuju, Eza justru memberikan jawaban menggantung di hadapan sang ibu seperti berikut ini. Apa ya, gue bukan tipe orang yang kayak mudah untuk bilang gitu kayak gue akan menjanjikan ke depannya gue akan seperti ini seperti itu, enggak gitu. Tapi ya gue lebih baik membuktiin itu semua gitu. Kalau ada PM-nya kan enak. PM-nya Masih nawar. Kalau sama istri nggak berani. Amin, amin. Mungkin menikah bukanlah jawaban yang dicari Eza Gionino pasca keluar dari panti rehabilitasi, melainkan sebuah usaha nyata untuk membuktikan kepada keluarganya bahwa dirinya telah berubah insyaf sehingga bisa dipercaya. Ya, kepercayaan itu mahal harganya. Dan ulah Eza yang mengguncang keluarganya karena terlibat barang haram, tak disangkal sang bunda masih menorehkan luka was-was di batinnya hingga kini. Lantaran itulah, Eza berusaha keras untuk menebus kesalahan dan kepercayaan keluarganya yang sempat hilang dengan merubah diri. Salah satunya, dengan kembali menggunakan sarung dan sajadah hadiah dari sang ibu untuk kembali rajin melaksanakan sholat menghadap Sang Khalik. Karena sejatinya, hanya kepada dialah semua manusia akan kembali. Ada was-was misi ya, takut kejadian berulang lagi. Tapi mudah-mudahan ibu minta sama Allah, mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya Eza menjalankan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, ya kan? Kan dia udah dewasa. Amin. Udah mengerti mana yang baik, mana yang jelek, iya, ya kan? Jangan ngomong sekarang, nanti besoknya ya. Yang jauh lebih baik, lebih dewasa, lebih baik, lebih ditingkatkan agamanya. Udah jadi orang yang soleh. Sholat kok ya, ntar sholat ya. Itu aja. Sholat kok. Ya, gue akuin, gue jujur gitu kayak nyokap gue selama ini nggak ngasih sarung, ngasih sejadah baru, selama ini nggak pernah gue pakai gitu kan. Jadi ya sekarang ibaratnya ya, tadi gue udah banyak pelajaran yang gue terima, gue udah berasa sekolah di sana gitu. Ya udah mulai saat ini gue bener harus rubah hidup gue. Nah, itu perlu banget, perlu. Itu tante sangat mengharap kalau berdoa tante, tolong cepet dapatkan jodoh wanita yang soleha, tunjukkan di mana. Amin. Tahun baru menikmati suasana baru dengan berlibur ya. Hal itu jika dilakukan pasangan Andika Pratama dan Ussy Sulistyowati yang kemarin memboyong keluarganya berlibur ke negeri Sakura Jepang. Nah, sebelum menuju bandara, tim Hotshot berkesempatan meliput persiapan Andika, Ussy beserta anak-anaknya sekaligus berpamitan dengan orang tua mereka sebelum meninggalkan Jakarta menuju Jepang. Nah, seperti apakah hebohnya persiapan mereka? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.